Ina Pras, Bu Aisyah, gimana cara menyikapi teman laki-laki yang perhatiannya melebihi suami? Hah? Dia menghormati posisi suami tapi tetap kasih perhatian lebih kepada kita. Nah, ini perhatian ini, ntar dulu, ini perhatiannya apa ini? Ya, melebihi dari suami. Kalau bisa dengar baca kayak gitu, melebihi dari suami berarti nggak pantas dong, ya. Nah, kecuali melebihi dari suami itu dalam artian misalnya, ya, ini mitra kerjanya suami. Kemudian dia memperhatikan keluarga suami nih, keluarganya ya, memperhatikan keluarga temennya, kan dianggap temen ya, berarti kan mitra kerjanya ya. Mungkin dia misalnya mengirimkan makanan, mengirimkan barang-barang misalnya ya untuk keluarga ya. Nah, itu masih sangat pantas karena itu sebuah hadiah, itu bentuk hadiah untuk saling menyambung kasih sayang gitu ya. Tapi kalau dikatakan melebihi dari suami, berarti kan kalau kalimat itu kan berarti suami sama istri kan itu ya ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan orang lain kan, ya kan, memeluk, menggandeng, mencium, ya, membelai itu nggak bisa dilakukan orang lain, ya, apalagi dia laki-laki juga, itu mah udah nggak pantas itu, malah bukan nggak pantas lagi, nggak bener, udah nggak bener, nggak baik, nggak pantas, udah 3 tuh, ya kan. Tapi kalau misalnya dia cuma misalnya, ya belikan kulkas buat keluarga kita, ya nggak apa-apa, itu mah hadiah, ya. Walau alam dia niatnya apa, tapi itu hadiah untuk keluarga, ya. Belikan kipas angin, belikan itu, gitu, ya. Iya, jadi Ibu Isa harus tanya dulu nih maksudnya apa, yang lebih detailnya, yang lebih jelasnya apa, karena ada kalimat melebihi dari suami. Tapi kalau ya perannya sesuami, yang fungsinya suami sama istri yang nggak boleh dilakukan orang lain dan itu melakukan, ya itu udah nggak benar, nggak baik, nggak pantas. Silakan nilai sendiri. Oke? Iya, baik. Ulan dari 25, Assalamualaikum Bu, saya seorang guru. Yang saya mau tanyakan, gimana cara membangkitkan kepercayaan diri anak perempuan yang dari kecil ditinggal ayahnya dan pernah mendapat pelecehan seksual waktu kecil. Oh, kasihan banget ya. Ini siapakah? Muridnya kah? Karena diawali tadi saya seorang guru gitu ya. Iya, baik. Nah, ini memang kalau kasus-kasus misalnya seorang anak kecil kemudian ditinggalkan ayah, ditinggalkannya juga apa nih? Ditinggalkan meninggalkah atau ditinggalkan pergi, kemudian dapat pelecehan seksual. Ini sama siapa nih? Pelecehan seksualnya dari siapa? Keluarga dekat kah atau orang lain dah? Atau kalau dengan keluarga dekat itu lebih parah lagi sebetulnya. Lebih berat lagi traumanya. Ya, lebih berat lagi. Nah, sebetulnya kalau sudah kita lihat dulu dia terjadi apa pada si anak ini, terjadi kelainan apa terhadap anak ini, ya, membahayakan untuk dirinya kah atau sudah nggak wajar, ya. Tapi kalau misalnya kelainannya cuma karena gara-gara itu jadinya dia takut, misalnya nggak pede ketemu orang baru gitu ya, terus yang nggak mau tampil ke depan misalnya, itu masih sangat wajar itu. Bisa jadi mungkin juga karena wataknya, ya. Ada watak-watak introvert itu memang nggak ada trauma aja, memang dia ketemu orang baru itu hati-hati, ya, ketampil ke depan itu aja hati-hati gitu, ya. Jadi lihat dulu nih, ya, dia jadi apa, anak ini jadi apa gitu, jadi masalah apa dia, gitu, ya. Kalau memang menjadi sesuatu yang sangat berat dan itu merugikan, baik merugikan dirinya dan merugikan orang lain, maka ini harus dirujuk. Ya, bisa ke teman-teman psikolog kah, atau ke terapis kah, atau konselor kah, atau mungkin kalau misalnya sudah ada sesuatu yang kayaknya depresi, menyakiti dirinya, ya, atau macam-macam tuh ya, dia membentur-benturkan kepala atau dia pukul-pukul dirinya, nah itu tentu harus dibawa ke dokter kesehatan jiwa atau disebut psikiater, ya, karena dia harus dibantu dengan obat-obatan juga untuk membalancing dia punya kimia-kimia otaknya atau kimia-kimia dalam tubuhnya kan gitu, ya. Jadi lihat dulu apa nih yang harus. Nah, tapi kalau misalnya dianggapnya masih bisa dihandle oleh guru, bu guru nemenin ngobrol, dia mau cerita, mungkin ceritanya nggak bisa semuanya karena dia bingung juga mau cerita apa, ya separuh-separuh. Itu udah membuat anak ini senang. Apalagi kalau anak ini perempuan, dia lapang dadanya, ada yang mau dengerin, ya, ada yang mau dengerin. Jadi sampaikan, oke, kita separuh-separuh ya curhatnya. Kalau kamu belum bisa lagi, nanti lagi, ya. Atau mungkin kalau misalnya di sekolah kita rujuk atau refer dulu ke guru bimbingan penyuluhannya, BP-nya atau BK-nya, bimbingan konseling, ya.
Karena biar gimana pun guru BK atau BP ini dia mempunyai teknik-teknik untuk bagaimana untuk mendampingi seorang anak, dan mempunyai cara-cara, dan dia juga terlatih untuk bagaimana mengkonsultasikan anak. Apalagi guru BP BK sekarang ini, ya. Jadi boleh juga dirujuk seandainya gurunya hanya baru wali kelas saja, atau bisa berdua wali kelas dengan BP untuk ya membantu anak ini. Ya, selebihnya kalau sudah di luar ranahnya teman-teman boleh rujuk, ya, ibu guru boleh rujuk, ya. Oke. Berikutnya siapa nih? Siapa yang kecil banget tuh? Milimamu gitu ya namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak pertama dan lagi S2, tapi kenapa dikekang sama orang tua ya? Dibatasi dalam berkegiatan dan tidak dibolehin kerja. Disuruh fokus kuliah. Saya juga bosen. Oh gitu ya. Cuman sendiri kah bersaudara atau gimana? Ya? Iya, ya, baik. Beberapa orang tua kita ini memang masih ada juga orang tua yang memang berorientasi bahwa kalau lagi kuliah fokus di situ dulu. Selesai nanti baru kamu kerja. Ada yang begitu memang. Ya, masih ada gitu. Nggak tahu berapa persen ya. Tapi mungkin pas Ananda yang tanya sama Bu Isa ini pas dapat orang tua yang masih orientasinya kayak gitu. Ya. Nah, kalau ditanya Bu Isa, ya orang tua saya nggak bolehin saya kerja. Pokoknya belajar aja dulu. Nah, bisa jadi memang orang tua sanggup memang membiayai dan ingin cepat selesai. Karena ada orang tua yang berpikiran kalau disambi kerja nanti nggak selesai dan nanti tambah lama. Ya. Nah, itu pahami dulu deh. Dan juga tentu berterima kasih juga dong, ya. Ada anak juga yang sambil kuliah misalnya ya, tetap harus kerja dan setengah mati karena harus mengumpulkan uang untuk biayai kuliahnya, ya. Nah sekarang Ananda, bisa panggil Ananda aja ya, karena mungkin pasti lebih muda lah, mungkin seumuran sama Mas Lana kali ya. Ananda enak, maksudnya enak bisa kuliah dan gak usah kerja, pokoknya kamu kuliah aja dulu. Itu bersyukur dulu sayang, bersyukur dulu. Bosan iya, ya bosan tuh iya, di mana-mana bosan iya, kerja juga bosan. Ya, nah tinggal kalau bosan apa yang bisa dilakukan, ya misalnya seneng apa, seneng me time-nya apa, ya untuk keluar sedikit dari rutinitas itu, tapi ya nggak usah berketerusan. Ya, senang barangkali melukis kah, sebentar aja ambil lukisan coret-coret, atau main musik kah, atau nonton dulu, nonton TV atau nonton film, keluar sebentar dari rutinitas itu, ya. Nanti kalau ditanya kok kamu nggak belajar, bilang saja sama orang tua, Bun, aku sedang refreshing Bun, supaya aku seger kembali dan jadi aku semangat kembali, paling bilangnya gitu, ya. Dan itu tentu harus sopan lagi, santun lagi. Itu memang pakem-pakem anak terhadap orang tua, ya. Bisa jadi orang tua mungkin merasa, ya kita nggak tahu juga ya, ada orang tua merasa aduh umur saya nggak panjang, makanya saya berharap sekali anak-anak betul-betul kuliahnya, ya apalagi kan udah tinggal S2 kan, S2 kan cuma 4 semester, ya fokuslah di situ. Atau mungkin ada orang tua nanti kalau dia sudah S2 kemudian dia lamar kerja, tentu kan maaf pendapatannya lebih tinggi lagi dibanding kalau lulusan S1, mungkin ada yang mikirnya kayak gitu. Hormati, hargai. Kalau cuman bosen, itu tadi yang Bu Isa bilang ya, keluar sedikit dari rutinitas itu, ngapain kek? Ngopi aja udah bisa, ya udah bisa mengurangi kebosanan dong. Ngopi atau dengerin apa gitu yang kita menyenangkan gitu ya. Baca buku, terserah deh gimana caranya. Pokoknya bosen itu wajar, itu sih semua orang bosen. Nanti kerja bosen juga loh. Ya, nikmati saat ini masih kuliah dan orang tua masih bisa membiayainya, ya. Oke, alhamdulillah.